Sebelumnya ya, Bismillah. Alhamdulillah, Alhamdulillazi ja'ala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awuni wa naha anit tafaruqi wa tanazu'i fid din. Salatu wassalamu al-atamanil akmalan ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Wabarakatuh. kedengaran ya? Terdengar Ustaz? Oke. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh ya, alhamdulillah cukup ramai ya, Masya Allah. Kita sudah hampir 2 bulan ya. Sudah hampir 2 bulan berlalu dari bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita, keluarga kita, tetangga, orang-orang sekitar kita semuanya melaksanakan ketaatan. Ya, siang hari kita berpuasa, malam hari kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, setiap orang berlomba-lomba dalam Masih di ketaatan. sini. Lingkungan kita, atmosfer kita, semuanya dalam keadaan ibadah. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, kita merayakan Idul Fitri ya. Apakah dengan kita meninggalkan Ramadan, maka kita meninggalkan ketaatan pula? Ya, puasaku sudah selesai. Ya, aku udah khatam Quran sekali. Aku udah sholat tarawih setiap malam. Ya, apakah dengan selesainya bulan Ramadan, maka selesai pula ketaatan kita? Maka ada pepatah mengatakan, ya, kun robbaniyan walatakun ramadaniyan. Jadilah engkau hambanya Rob, hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Ya, bagaimana kita di luar Ramadan? Ya, dari kemarin terakhir kali kita merayakan Idul Fitri sampai sekarang, tanyakan kepada diri kita, bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita masih menjaga sholat-sholat kita? Ya, minimal banget sholat wajib. Ya, kalau ada sholat-sholat sunnah mengikuti, alhamdulillah. Ya, apakah setelah Ramadan ada sholat-sholat sunnah yang kita laksanakan? Ya, atau kita hanya sholat tarawih di bulan Ramadan saja? Kemudian, apakah ada puasa-puasa sunnah yang kita lakukan setelah bulan Ramadan? Para ulama mengatakan bahwasanya di antara tanda diterimanya amal ibadah kita adalah dengan berkesinambungan ibadah kita setelah bulan Ramadan. Ya. Kalau misalnya setelah Ramadan kita kembali melakukan dosa-dosa kita, kita kembali jarang sholat 5 waktu, ya. Yang sunnah-sunnah aja, yang wajib aja ada bolongnya, apalagi sunnahnya. Naudzubillah. Ya. Apakah dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, tangan kita, lisan kita berkurang setelah Ramadan? Mari kita tanyakan diri kita sendiri ya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya iya, ya. Kalau misalnya amal ibadah kita hanya di bulan Ramadan, maka eh, tanyakan diri kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwasanya Allah tidak menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, sekarang kita udah di bulan Zulqa'dah. Ya, nanti 4 hari lagi, insya Allah, 18 Mei, ya, kita masuk bulan Zulhijjah. Kalau berdasarkan kalender ya, kalau berdasarkan kalender, 4 hari lagi kita masuk ke bulan Zulhijjah. Ya, sebagaimana judul kajian kita pada malam hari ini adalah keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah. Ya, keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah. Apa sih yang istimewa di bulan Zulhijjah ini? Ya, karena jujur, di tanah air kita di Indonesia, bulan Zulhijjah atau 10 hari bulan Zulhijjah, vibes-nya, suasananya nggak seperti bulan Ramadan. Ya, Ramadan semua orang semangat beribadah. Zulhijjah biasa aja. Ya, seperti nggak ada yang beda dibanding hari-hari lainnya. Padahal, ya, padahal para ulama sepakat bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, siang harinya
itu merupakan hari-hari terbaik sepanjang masa. Sepanjang tahun, 10 hari bulan Zulhijjah itu adalah hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Sebagaimana bulan Ramadan, 10 malam terakhir itu adalah malam terbaik sepanjang tahun. Tapi siangnya, ya, siang 10 hari bulan Ramadan yang terakhir ya, 10 hari terakhir Ramadan, siangnya masih kalah sama 10 hari Zulhijjah. Oke. Jadi kita punya 10 siang yang terbaik dan 10 malam terbaik. 10 siang terbaik di awal Zulhijjah dan 10 malam terbaik di akhir Ramadan. Kita akan masuk eh, kita akan masuk ke keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah ya. Yang pertama sebagaimana teman-teman lihat bersama ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi fajar ya, dan demi malam yang 10. Para ulama mentafsirkan bahwasanya malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan tidaklah Allah bersumpah kecuali hal tersebut sangatlah agung. Ya. Banyak sekali di dalam Quran Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya. Ada yang di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wal asr demi masa, wad duha demi waktu duha, wal laili idza yaghsha demi malam apabila telah menutupi, ya. Wan nahari idza tajalla demi siang apabila telah terang benderang. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan benda-benda yang ada di langit, ya. Wasyamsi waduhaha demi matahari di pagi hari. Wan najmi idza hawa demi bintang ketika terbenam, ya, dan lain-lain. Masih banyak contoh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ada dengan nama-nama tempat, ya, ada dengan nama-nama malaikat dan lain-lain. Ya. Dan hal ini tidaklah Allah lakukan kecuali Allah ingin menunjukkan keagungan makhluk-makhluknya, ya. Ada hikmah yang besar di dalamnya. Tapi ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita perhatikan ya. Yang menjadi catatan penting bahwasanya yang boleh bersumpah atas nama selain Allah hanyalah Allah, ya. Allah bersumpah atas nama waktu ya, atas waktu duha, atas waktu siang malam, bersumpah atas nama tempat hanya Allah yang boleh ya. Untuk kita, untuk manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah, ya. Bahkan Rasulullah juga tidak boleh kita bersumpah demi nama Rasulullah ya. Ini sering kejadian nih. Demi Allah, demi Rasulullah nih. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Yang dibolehkan hanyalah bersumpah atas nama Allah. Ya, maaf ini suara dari mana ya masih? Dari saya ya? Sepertinya bukan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah, ya. Kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Rasulullah, maka dia belum tahu ilmunya. Nggak boleh ya. Atau mungkin ikut-ikutan aja. Nah, itu adalah poin pertama ya. Bahwasanya Allah bersumpah atas 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, karena keagungan di dalamnya. Kita masuk ke poin kedua ya. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu termasuk ke dalam bulan haram dan bulan haji. Ya. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Teman-teman bisa lihat ya. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Ini ayat tentang bulan haram. Saya mau bahas bulan haji dulu ya. Jadi bulan Zulhijjah ini dapat 2 poin plus ya. Bulan haji dan bulan bulan haram. Bulan haji itu apa? Bulan haji adalah bulan yang ditetapkan secara syariat ya, sebagai waktu pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Ya.
Bulan haji ada 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oke, ya teman-teman bisa dicatat. Bulan haji ada 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, insya Allah suatu hari ada rezeki untuk melaksanakan haji, ya. Dan misalnya ada libur panjang ataupun mungkin udah pensiun ya, pengen datang lebih awal untuk melaksanakan haji bisa, ya. Dari kapan? Dari bulan Syawal, ya. Dari bulan Syawal, kemudian eh, sebelum Syawal kan Ramadan ya. Ramadan gimana? Boleh nggak kita datang dulu? Ya boleh-boleh aja, cuman belum mulai hajinya. Ya, umroh biasa, umroh di bulan Ramadan. Tapi kalau mau haji beneran, ya, mulainya itu boleh diperbolehkan semenjak Syawal, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai akhir bulan Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Nah, kita masuk ke bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram adalah ini ya, seperti yang kita baca di ayat tadi, ya, bulan yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ada 4 jumlah bulannya, ya. 3 bulan berturut-turut, satunya terpisah, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berturut-turut. Satu lagi Rajab, ya. Saya ulangi, ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bulan haram ini, ya? Jadi yang dimaksud bulan haram ini secara historis, secara sejarahnya adalah bulan yang diharamkan di situ adalah melaksanakan peperangan, ya. Diharamkan pertumpahan darah, ya. Kaum muslimin nggak boleh mulai perang di bulan haram, di 4 bulan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, ya. Tapi kalau kaum muslimin diserang, kita boleh melawan, ya. Tapi kalau untuk memulai menyerang kita nggak boleh, ya. Dan juga ya teman-teman sekalian, di 4 bulan tersebut kita tidak boleh melakukan dosa, ya. Dan tentu saja di setiap bulan nggak boleh melakukan dosa, ya. Diharamkan melakukan dosa di setiap hari, di setiap bulan. Tapi di 4 bulan tersebut lebih ditekankan lagi dosanya berlipat ganda, ya. Kenapa? Karena dia melakukan dosa tersebut itu sendiri. Yang kedua, dia tidak memuliakan bulan-bulan haram, ya. Jadi dia dapat berlipat ganda dosanya. Sebaliknya, begitu juga dengan amal ibadah. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan-bulan haram, maka berlipat ganda pula, ya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sedikit informasi ya. Eh apa tambahan informasi dari saya karena saya tinggal di Madinah sekarang ini. Ini ada fakta menarik ya. Jadi kata haram di Arab Saudi ataupun di tanah Arab secara umum itu maknanya positif, berkonotasi positif, ya. Contohnya apa? Masjidil Haram, tanah haram, bulan haram, ya. Bahkan Masjid Nabawi kita panggilnya haram juga, ya. Haramain ya, Haramain itu 2 tanah haram ya, Mekah Madinah. Bahkan bahkan perempuan, perempuan perempuan di Arab Saudi ini dipanggilnya harim atau hurma, ya. Dari kata haram. Apa maksudnya? Haram untuk disentuh, haram untuk berduaan, haram untuk dilihat ya, dilihat maksudnya dengan syahwat gitu ya. Nah, ini artinya apa? Memuliakan wanita di sini ya. Nah, maksudnya adalah di sini ya, kata haram itu positif, ya. Kata haram itu sesuatu yang identik dengan yang baik. Beda sama Indonesia, ya. Kalau kita dengar kata haram, wah ini parah banget, ya. Ini pelanggaran dosa besar, ya. Misalnya harta haram, uang haram, makanan haram, pekerjaan haram dan lain-lain ya. Ya, ini kalau di Indonesia haram itu maknanya negatif ya. Saya punya cerita, saya punya murid ya. Saya punya murid, dia mualaf. Dia dari Belgia. Kita setiap pekan ngaji online gitu ya. Dia ini nikah sama orang Indonesia gitu ya. Suatu hari dia umroh ya, kita ketemu di Masjid Nabawi. Mungkin kalau nggak salah saya akhir tahun kemarin.
Ya, tahun kemarin dia umroh datang ke sini. Pas dia check in di hotel ya di Madinah ya, dia kaget sama istrinya. Kenapa? Karena resepsionisnya bilang ya, we will give you haram view ya. Kami akan memberikan kalian haram view, pemandangan haram ya. Kaget dong mereka ya. Saling melihat lah kok dikasih pemandangan haram nih ya. Ternyata setelah masuk kamar ya, yang dimaksud dengan haram view, pemandangan haram adalah pas buka jendela bisa lihat Masjid Nabawi ya. Jadi ya karena konotasinya berbeda ya di Indo sama di Saudi ya. Di sini haram view ya, pemandangan haram, pemandangan Masjid Nabawi gitu ya. Kalau kita bilang pemandangan haram di Indonesia, wah bahaya. Dosa nih ya, dosa. Nah, itu sedikit aja, sedikit informasi aja cerita. Kita selanjutnya masuk ke poin nomor 3 ya, keutamaan atau keistimewaan bulan Zulhijjah. Maaf, iya bulan Zulhijjah benar ya. Yaitu terkumpul berbagai jenis ibadah ya. Terkumpul berbagai jenis ibadah. Kita semua tahu, kita semua hafal rukun Islam ya. Syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji ya. Syahadat udahlah setiap hari kita bersyahadat ya. Kapan ya waktu di dalam sholat ya, di dalam sholat ada syahadatnya ya, di tahiyat dan sebagainya ataupun di zikir-zikir lainnya ya, ada syahadat tiap hari kita bersyahadat. Dan tentu saja ini syarat orang yang non muslim masuk ke dalam Islam ya, harus bersyahadat ya, persaksian. Kemudian tentu saja sholat ya 5 kali sehari, kemudian puasa, sedekah, kurban ya, haji. Nah, di bulan Zulhijjah ini, terutama 10 hari awalnya, ini terkumpul rukun Islam, teman-teman. Ya, terkumpul rukun Islam. Kalau hari-hari lain, cuman beberapa. Cuman, ya syahadat jelas ya. Puasa, sholat, sedekah. Ya, sedekah. Eh, puasa ya dimaksud ya puasa sunnah ya. Maksudnya kita bisa bebas melaksanakan Senin Kamis ataupun puasa-puasa lainnya. Sholat ya sama seperti hari-hari lainnya. Sedekah ya mungkin ini yang lebih dekat ke zakat ya. Kalau zakat fitri kan kita melaksanakan setahun sekali. Nah, di dalam awal Zulhijjah ini kita ada dua ibadah yang cukup istimewa. Bukan cukup istimewa, sangat istimewa ya. Di antaranya kurban dan haji. Ya, kurban dan haji. Ini kita nggak temui di luar bulan Zulhijjah ini. Ya, kita bahas dari kurban dulu ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ya. Kita semua udah hafal ya. Surat paling pendek ya dari seluruh surat di Al-Quran ya. Dan karena dia paling pendek ini juga favorit kita semua ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar ya. Paling pendek ya, favorit banyak orang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman fasholli lirabbika wanhar ya. Dan dirikanlah salat ya dan berkurbanlah ya. Maksudnya dan dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu juga ya. eh Apa yang dimaksud dengan kurban di sini teman-teman? Ya, kurban ini dalam rangka takarrub, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berkurban. Ya. Kurban ya kita tahu ya, ada kurban kambing, sapi ataupun unta ya. Indonesia seringnya kambing sama sapi ya, ataupun juga domba juga ada. Kalau di Arab ada unta ya. Ayam nggak boleh ya, ayam nggak termasuk kurban ya. Kalau ada orang sembelih ayam di hari kurban, ya nggak dihitung kurban ya. Kalau dia bagi-bagi orang, ya dihitung sedekah biasa, bukan kurban. Ya, eh teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi dengan berkurban ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan tentu saja kita eh, melaksanakan kurban harus mengorbankan harta ya. Kita mengeluarkan uang kita ya, 2-3 juta udah dapat kambing ya. Kalau kita ada lebih lagi, bisa beli sapi. Ataupun bisa juga beli sapi patungan 7 orang. Ya, kita diperintahkan mengorbankan harta kita. Bayangkan, ya,
kita hanya diperintahkan untuk mengeluarkan harta kita, ya. Yang sebenarnya dikurbankan adalah kambingnya atau sapinya, ya. Nggak kebayang kalau kita yang disuruh dikorbankan. Contohnya, kita bisa representasikan di zaman Rasulullah SAW, ya, di zaman Nabi dan para sahabat, ya, masih banyak terjadi peperangan. Siap nggak kita berjihad? Kalau kita hidup di zaman itu, siap nggak ketika Nabi suruh berperang, siapin badan kita, siapin nyawa kita untuk Allah, ya. Kalau dengan kondisi kita sekarang, ya, banyak orang-orang Muslim takut, ya, untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkorban setahun sekali, ya. Tentu saja, ya, jauh-jauh lebih ringan, ya. Banyak orang-orang yang kita dengar kisah-kisah inspiratif, ya. Ada, mohon maaf, pemulung tapi dia bisa berkorban setiap tahun. Ada tukang sapu jalan, dia bisa berkorban setiap tahun, ya. Bagaimana dengan kita? Ya, dengan kita yang ada penghasilan cukup, yang ada rumah yang nyaman, ya, makanan setiap hari cukup, ya, kita lebih mentingin tabungan pensiun misalnya, ya. Ya walaupun bagus-bagus aja tabungan pensiun, dana darurat, investasi, ya bagus-bagus aja, tapi kita semua sepakat dong bahwasanya akhirat itu lebih baik dari dunia, ya. Kita semua sepakat surga itu lebih baik dari dunia. Jadi sebagus-bagusnya investasi, ya investasi akhirat. Sebagus-bagusnya tabungan, ya tabungan akhirat, ya. Mungkin ada di antara kita punya tabungan sekian puluh juta gitu, ya. Sisihkanlah harta kita untuk berkurban, ya. Sisihkanlah kelebihan harta kita untuk berkurban, ya, karena eh, ya ini adalah rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim, ya. Kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim sangat menantikan kehadiran putranya, ya, Nabi Ismail, eh, yang dari kecil, ya, dinanti-nantikan kehadirannya, kemudian udah besar, udah semakin apa ya. Jadi itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendapatkan syariat kurban ini, ya, ketika Nabi Ismail itu sedang fase awal dewasa atau akhir remaja, yang mana itu kalau di zaman sekarang merupakan kebanggaan orang tua gitu, ya. Kebanggaan orang tua, oh anak saya udah jadi ini, anak saya udah jadi itu, ya. Nah, di waktu itu, ya, Nabi Ismail itu sedang di puncak-puncaknya kecintaan seorang ayah kepada anaknya, ya. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya. Bagaimana kalau kita di posisi itu, teman-teman, ya? Nggak mungkin kita, dalam artian nggak mungkin kita mencapai iman para nabi, nggak mungkin. Tapi kita, kalau kita bayangkan itu sesuatu yang sangat berat, ya. Anak kita, teman-teman yang punya anak, ya, teman-teman yang punya anak pasti ngerasain anak kita jatuh, ya, ada luka di lututnya atau di tangannya, sedih rasanya, ya. Anak kita demam, sedih rasanya. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, gimana nggak berat hatinya, ya, pasti sangat berat. Tapi, ya, sekarang ini, ya, kita hanya diperintahkan, disyariatkan untuk menyembelih kambing, teman-teman, ya, menyembelih kurban, menyembelih sapi, dan ini jauh-jauh lebih ringan, ya. Hendaklah kita berusaha memaksimalkan dalam ibadah kita, ya. Kemudian haji, ya. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, ya. Kalau kita haji, teman-teman semuanya, terkumpul tiga hal, yaitu waktu mulia, tempat mulia, kondisi mulia. Waktu mulia kapan? Ya, tentu saja 10 hari Zulhijjah, kemudian hari Arafah. Tempat mulia di padang Arafah, dan kondisi mulia. Kondisi mulia ini adalah kondisi sedang memakai ihram, ya. Nah, ini nggak akan kita dapati kecuali kita melaksanakan haji, ya. Tidak semua orang dapetin hari Arafah. Kita di Indonesia dapat hari Arafah, tapi kita nggak dapat hari Arafah di padang Arafah atau di bukit Arafah. Nggak bisa karena kita di Indonesia, ya. Kapan kita bisa melaksanakannya? Ketika kita haji, ya. Dan seterusnya, ya. Kalau kita haji, banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan.
Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, eh, tidaklah ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Ya, jadi bisa dikatakan haji mabrur ini adalah tiket VIP gitu ya, ataupun fast track ataupun ya hal-hal semacam itulah yang membuat kita mendapatkan layak untuk masuk ke dalam surga. Ya, tapi lagi-lagi ya, apakah setiap yang udah haji pasti masuk surga? Ya kita nggak tahu karena nggak tahu haji yang mabrur. Ya, kita nggak tahu apakah haji setiap dari kita diterima. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas kita memaksimalkan ibadah kita. Ya, kalau kita ada rezeki, mulai tabung buat haji. Ya, kalau kita misalnya lebih memungkinkan umroh dulu, nggak apa-apa umroh dulu. Ya, umroh itu adalah haji kecil ya, haji kecil. Persiapan untuk melaksanakan haji besar ya, haji beneran. Ya, kemudian kalau misalnya masih bimbang antara haji dan umroh ya, dan memungkinkan buat haji dalam waktu dekat, maka haji aja dulu. Kita utamakan buat haji. Ya, kalau misalnya waktunya terbatas gitu ya, kayaknya hajinya nanti dulu deh, umroh dulu nggak apa-apa. Ya, umroh dulu nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya ya. Itu adalah poin ketiga tadi ya. Ada ibadah-ibadah khusus di bulan Zulhijjah. Poin selanjutnya adalah di bulan Zulhijjah ini teman-teman 10 hari awal pahala dilipat gandakan. Begitu pula dosa ya. Tadi sempat kita singgung di awal ya. Mamin ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ilallah min hazil ayyamil asyar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak ada hari seorang hamba mengerjakan amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pahalanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi, ya. Ada orang sholat ataupun puasa deh, kita anggap puasa. Puasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah sama 10 hari maaf di luar itu ya, di luar bulan Zulhijjah. Puasanya sama, misalnya sama-sama Senin Kamis ya. Puasa hari Senin misalnya. Sama-sama puasa hari Senin, tapi pahalanya beda ya, derajatnya beda ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya ketika Rasulullah mengatakan demikian, walaupun jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan walaupun berjihad ya, kecuali dia syahid ya. Kalau dia syahid ya, maksudnya wafat di medan perang, maka itu yang paling utama. Jadi urutannya adalah syahid ya, berperang sampai mati. Kemudian di bawahnya adalah ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah. Di bawahnya baru berjihad tapi masih hidup ya. Berjihad tapi masih hidup. Ya. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas dan juga Qatadah mengatakan bahwasanya ya, di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menjelaskan janganlah kalian menzolimi diri kalian. Ya, yang dimaksud berbuat zolim di sini adalah berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Ya, di bulan-bulan haram. Dosanya lebih besar dan lebih berat. Kebalikan dari tadi. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah, pahalanya lebih banyak, derajatnya lebih tinggi. Kalau kita melaksanakan dosa di bulan haram ataupun di bulan Zulhijjah, ya, dosanya lebih besar dan lebih berat dibandingkan berbuat dosa di bulan-bulan yang lain, ya. Dan juga tadi kita sampaikan bahwasanya meskipun ya setiap dosa pada asalnya nggak boleh, pada asalnya haram ya berbuat dosa. Tapi ketika seseorang melaksanakan dosa di bulan haram, ya, maka dosanya lebih besar, lebih berat, berlipat ganda, ya. Begitu juga dengan pahala ya. Pahalanya lebih besar dan berlipat ganda. Itu poin nomor 4. Poin nomor 5 selanjutnya adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Ya, di sini terdapat hari paling agung. Hari paling agung. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna azamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, summa yaumul qar.
Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Yaumun Nahar. Yaum itu hari, nahar itu kurban. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya. Yaumun Nahar, hari berkurban. Ya. Kapan itu? 10 Zulhijjah. Ini puncaknya. Ya. Ini puncak eh, dari 10 Zulhijjah. Ya. Kan ada 10 hari ya. Puncaknya di tanggal 10. Ini ibarat Lailatul Qadarnya, teman-teman. Ya. Kalau 10 hari awal tadi kita ibaratkan siang ya, siang 10 hari Zulhijjah kita ibaratkan dengan 10 terakhir Ramadan ya, malamnya, maka hari ke-10 ini ibarat Lailatul Qadarnya. Ya, Lailatul Qadar. Bedanya apa? Bedanya kita tahu ya, kita tahu tanggalnya, kita tahu ya. Kalau Lailatul Qadar kan kita nggak tahu ya, dirahasiain, kita harus cari itu ya. Kita maksimalin 10 hari. Nah, kalau 10 Zulhijjah ini kita udah tahu ya, kita udah tahu. Kemudian Yaumul Qor. Yaumul Qor ini hari berdiam diri. Nah, ini buat yang haji ya, buat yang haji. Berdiam diri di Mina ya. Nanti kalau teman-teman haji ya, ada manasik. Nah, nanti bisa tahu nih bagaimana tata cara haji. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahwasanya hari kurban itu adalah pemuka dari seluruh hari dalam setahun. Ya, sekaligus merupakan haji akbar di mana darah-darah hewan kurban ya itu tumpah ya, itu mengalir untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sepanjang tahun ya ada 365 hari. Kemudian 10 hari terbaik yaitu 10 hari Zulhijjah ya, 1 sampai 10 Zulhijjah, dan di antara 10 yang terbaik itu satu yang paling terbaik adalah 10 Zulhijjah ya. Itu adalah inti dari inti ya. Kemudian ya, di dalam hari nahar tersebut ya, hari kurban tersebut ya, ada sholat Id tentunya ya. Kemudian ada nahar, ada kurban ya, kita mulai berkurban pada hari itu. Kemudian kita juga ya, kalau teman-teman haji ya, ataupun yang keluarganya haji, maka puncaknya haji juga di tanggal 10 tersebut ya. Nahar, nahar kurban ini pakai H ya, pakai H kecil yang temannya huruf jim ya, bukan H besar ya, bukan H besar. Kalau H besar itu sungai artinya ya. Nahar itu kurban. Taib ya. Itu poin nomor 5 ya, terdapat hari paling agung. Kita masuk ke poin nomor 6 ya. Selanjutnya adalah puasa Arafah ya. Puasa Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah, sebelum Yaumun Nahar, sebelum Lebaran ya. Nah, ini keutamaannya nggak main-main, teman-teman ya. Keutamaannya nggak main-main. Terdapat syariat puasa. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah 1 hari aja, yukafiru sanah madiyah wal baqiyah. Diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa 1 hari dan nggak full 1 hari. Cuman ya dari subuh sampai maghrib ya. Nggak 24 jam. Tapi keutamanya luar biasa. 2 tahun diampuni dosa kita. Ya. 2 tahun diampuni dosa kita. Ya. Para ulama mengatakan yang diampuni di hari Arafah adalah dosa-dosa kecil. Ya. Jadi nggak boleh bilang, wah saya udah puasa Arafah, bebas nih bermaksiat 2 tahun. Nggak kayak gitu. Ya. Saya bebas bermaksiat, saya bebas melakukan dosa setahun ke depan. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya. Jadi yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar seperti zina, mencuri, kemudian membunuh, ya, minum khamar dan lain-lain, dosa-dosa besar, ya, syirik, ya. Ini perlu taubat sendiri, ya. Ada orang berzina, kemudian dia membunuh, kemudian banyak dia melakukan dosa, maka dia harus melakukan taubat nasuha, ya. Nggak cukup dengan puasa Arafah 2 tahun
dijamin bebas dari dosa-dosa seluruhnya, enggak, dosa-dosa kecil aja. Bahkan, bahkan dosa-dosa kecil kalau dilakukan secara konsisten, secara sering, ini masuk ke dosa besar. Contoh, ya, contoh, ada orang biasanya pernah ataupun sering ya berbohong ya. Kalau bohong sekali dua kali ya mungkin masih kecil, tapi kalau sering-sering ini masuk ke dosa besar. Ataupun melihat yang haram ataupun mendengar yang haram ya. Ini asalnya kecil, tapi ketika dilakukan setiap hari ya, maka ini masuk dosa besar. Dan ini butuh taubat sendiri, nggak cukup dengan puasa Arafah ya. Jadi puasa Arafah ini keutamanya besar, tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa ya. Tetap dosa besar dicatat ya. Dosa kecil yang konsisten dilakukan masuk dosa besar juga ya, hati-hati. Kemudian ibadah khusus lainnya di bulan Zulhijjah ini ya. Puasa 9 hari berturut-turut ya dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Tapi ini diperselisihkan. Diperselisihkan hadisnya antara sahih atau tidak ya. Masih diperdebatkan tapi ada yang membolehkan untuk melaksanakan full dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. 10 Zulhijjah boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. 10 Zulhijjah haram berpuasa. Kenapa? Karena hari raya. Hari raya Idul Adha. Ya, nggak boleh. Seorang Muslim berpuasa di hari raya. Nggak boleh. Ya. Nah, seperti itu untuk poin nomor 6 ya. Selanjutnya, oh ya, ada catatan lagi. Dan ini juga cukup penting ya. Jadi, karena pentingnya atau agungnya puasa hari Arafah ini, teman-teman sekalian, ya, keutamanya besar, diampuni dosa 2 tahun ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para sahabat Nabi, ya, kalau saat bulan Ramadan kan puasa wajib ya. Kalau mereka bersafar di bulan Ramadan, mereka batalin, mereka berbuka, nggak puasa, ya. Tapi ketika masuk hari Arafah dan mereka sedang bersafar, mereka tetap melakukan puasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan, kalau kita batal, kita bisa ganti di hari yang lain. Bisa kodok puasanya. Tapi hari Arafah, kita batal ataupun nggak puasa, nggak ada penggantinya. Ya, nggak ada penggantinya. Maka usahakan, kalaupun misalnya kita lagi di jalan, jauh lagi, misalnya pulang kampung ya, bertepatan dengan liburan juga biasanya ya. Pulang kampung, usahakan puasa. Lagi sakit, kalau sakit-sakit ringan ya, demam-demam dikit ya, usahain puasa. Ya, kecuali sakit berat banget ya, nggak apa-apa. Karena utamanya 2 tahun dosa kita diampuni. Kita masuk ke poin selanjutnya ya, dan ini terakhir ya, teman-teman sekalian. Jadi, eh, di antara keutamaan bulan Zulhijjah adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir. Di dalam hadis disebutkan faksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, ya. Takbir yang dimaksud adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allahu Akbar aja ya, Allahu Akbar salah satunya. Ya, Allah Maha Besar, ya. Tapi di situ juga ada tahlil dan tahmid, ya. Tahlil apa? La ilaha illallah, ya. Tahmid apa? Subhanallah, ya. Jadi biasanya eh, yang sering kita dengar ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu udah mencakup takbir, tahmid, tahlil, ya. Dan sedikit catatan ya, walillahil hamd. Itu ha, mim, dan belakangnya ada dal ya. Walillahil hamd. Dan milik Allah lah segala pujian. Bukan walillahil ham ya. Bukan walillah ilham. Ilham nama orang ya. Walillah ilham salah ya. Walillahil hamd ya. Pakai H kecil ya. H kecil temannya huruf jim ya. Walillahil hamd. Seperti itu yang benar ya. Jadi ketika kita melaksanakan atau kita masuk 10 hari Zulhijjah ya,
kita disunnahkan memperbanyak takbir, ya. Para sahabat bertakbir di jalan-jalan, di pasar-pasar, ya. Kedengaran sama orang lain nggak apa-apa, ya. Ih, mungkin sebagian kita rasanya asing ya, karena nggak ada yang melakukan di Indonesia, ya. Ya pelan-pelan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita berani dan menampakkan sunnah tersebut itu lebih bagus. Apalagi kalau ada yang ikutin kita untuk ikut bertakbir gitu ya. Bahkan di dalam riwayat menyebutkan bahwasanya para sahabat ataupun generasi setelahnya ketika masuk 10 hari Zulhijjah mereka itu bertakbir ya sampai-sampai seperti suara gemuruh ombak di lautan ya. Bayangkan kita lagi berdiri di pantai ada suara ombak ya. Ser gitu ya. Nah, setiap setiap sekian detik ada suara takbir gitu ya. Jadi setiap orang di zaman tersebut ya banyak yang bertakbir menggaungkan takbir. Ya, dan takbir ini ada dua jenis ya, teman-teman. Ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ya, intinya sama ya, lafaznya sama ya. Allahu Akbar ya, takbir, tahlil, la ilaha illallah, kemudian subhanallah. Mau pakai urutan yang tadi kita bacain atau yang biasa kita dengar juga boleh, ataupun sendiri-sendiri juga boleh. Misalnya nih, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, nanti beberapa waktu kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian beberapa waktu kemudian subhanallah, subhanallah. Boleh. Ya, bebas. Ya, kita memperbanyak takbir, memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takbir mutlak ini tidak terikat waktu ya. Tidak terikat waktu, dibaca kapan? Kapan saja ketika kita senggang ya. Asal jangan di toilet ya nggak boleh. Ya. Kita lagi duduk santai, lagi antri isi bensin, lagi antri beli makanan ya ataupun lagi gabut aja ya, takbir. Allah Akbar, Allah Akbar dan seterusnya ya. Sejak kapan kita mulai? Yaitu sejak masuk 1 Zulhijjah ya. Kapan itu ya? Kalau di kalender ya, kalau misalnya nanti Zulhijjah masuk sesuai kalender, maka dimulainya itu nanti tanggal 17 Mei, sekitar 3 hari lagi ya. 17 Mei dari maghribnya ya, dari maghribnya sampai akhir Idul Adha yaitu 13 Zulhijjah atau 30 Mei ya. Itu setiap hari kita perbanyak takbir ya. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini terbatas oleh waktu ya. Biasanya dibaca kapan? Setelah sholat 5 waktu ya. Biasanya kalau kita habis sholat ya, kita zikir kan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Ketika kita masuk Idul Adha ya, maka ada takbir tambahan ya. Biasanya habis salam, imam habis salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah ini takbir muqayyad. Takbir yang waktunya setelah sholat ya. Jadi sebelum zikir-zikir yang lain, kita baca takbir dulu ya. Kita takbiran dulu sebelum masuk zikir-zikir habis sholat ya. Seperti itu. Waktunya kapan? Waktunya setelah selesai sholat 5 waktu. Dimulainya dari habis sholat subuh ya, tanggal 9 Zulhijjah ya, 1 hari sebelum Idul Adha ya. Sampai nanti 13 Zulhijjah sampai hari terakhir tasyrik di waktu asarnya ya, maghribnya enggak lagi. Oke. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. 7 poin ya. Kita bisa next slide Ustaz ya. Ini ringkasan pembahasan kita hari ini ya. Yang pertama Allah bersumpah dengan 10 hari Zulhijjah ya. Yang mana tidak Allah bersumpah kecuali itu satu yang sangat agung. Kemudian termasuk bulan haram dan bulan haji ya. Bulan haram ya, bulan yang dimuliakan. Bulan haji ya, bulan dilaksanakan ibadah haji. Terkumpul berbagai jenis ibadah ya. Ibadah yang mencakup rukun Islam. Kemudian ada tambahan haji dan kurban ya. Kemudian nomor 4, pahala dilipat gandakan begitu pula dosa ya. Nomor 5, terdapat hari paling agung yaitu hari nahar ya, hari kita menyembelih hewan-hewan kurban ya.
Dan nomor 6 puasa Arafah ya, puasa yang menghapus dosa 2 tahun. Nomor 7 memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid ya. Ada takbir muqayyad dan mutlak. Ada sedikit tambahan ya, sedikit tambahan. Tadi saya mengatakan bahwasanya hari nahar ya atau hari Idul Adha, hari kita sholat Id tersebut itu adalah hari paling agung seperti Lailatul Qadar ya. Ketika kita compare dengan Ramadan itu seperti Lailatul Qadarnya, tapi ya, tapi untuk doa mustajab di poin nomor 6 ya. 9 Zulhijjah. Ketika kita melaksanakan puasa Arafah ya, itu adalah waktu paling mustajabnya di situ. Lebih mustajab daripada hari Idul Adha. Kalau paling agung Idul Adhanya 10 Zulhijjah. Tapi kalau paling mustajab ya 9 Zulhijjah ya. Kalau mau dapat yang paling mustajab lagi ya waktu kita haji ya. Waktu kita haji ya. Jadi teman-teman sebagai penutup ya, bulan Zulhijjah ini secara bahasa zu itu artinya pemilik. Hijjah itu haji ya, pemilik haji. Kita sebagai seorang muslim hendaklah berazam, berkeinginan kuat untuk melaksanakan haji, bermimpi untuk melaksanakan haji, berkeinginan kuat untuk menjadi tamu Allah, ya. Walaupun mungkin sekarang ada di antara kita yang masih sulit menabung, mungkin di antara kita masih ada yang punya utang ataupun punya tanggungan, ya. Melihat orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh itu sesuatu yang sangat jauh, ya. Tapi teman-teman hendaklah kita jujur, jujur dalam hati kita ya bahwasanya ya Allah aku ingin melaksanakan haji, aku ingin melaksanakan umroh ya, aku ingin menjadi tamumu. Adalah kita tanamkan keinginan yang sangat kuat di dalam hati kita untuk bisa menjadi tamu Allah di sini ya. Jujur dalam doa-doa kita, di dalam sujud kita ya. Perbaiki amal ibadah kita, tunjukin perubahan kita ya Allah, aku udah berubah lebih baik ya, aku pengen haji ya. Tunjukin dalam ibadah kita, muamalah kita ya, jujur dalam doa-doa kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. eh ini sekian dari saya ya. Azamilnya salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Kita telah Jazak. sama-sama menyimak pemaparan ilmu dari guru kita bersama, yaitu dari Al-Ustaz Muhammad Dimas Bangundivo, Hafizahullah, dalam rangkaian hari pertama Madrasah Series menyambut Zulhijjah. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita, dan menjadi sebab bertambahnya semangat dalam menyambut hari-hari agung di bulan Zulhijjah. Terdapat beberapa poin juga yang saya catat untuk keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yaitu selain yang tadi disampaikan konklusinya dari Ustadz, karena bulan Zulhijjah ini merupakan bulan haram, ikhwan fillah, maka amal soleh juga dilipat gandakan. Nah, selain amal soleh dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan. Jadi, mari kita memperbanyak taubat, menjaga lisan, dan lebih berhati-hati dari perbuatan dosa. Di antara amalan yang ditekankan adalah tahlil, takbir, tahmid, serta puasa Arafah bagi yang tidak berhaji, karena memiliki keutamaan menghapus dosa 2 tahun. Puasa Arafah pada bertepatan pada tanggal 26 Mei 2026, ikhwan fillah. Jadi boleh di reminder dari sekarang, tanggal 26 Mei 2026 itu merupakan puasa Arafah. Adapun puasa sebelumnya yaitu puasa Tarwiyah, maka bertepatan pada tanggal 25 Mei. Taib, ada juga Itu kita kita kalau bersandar dengan kalender ya Mas, nanti kita insya ikut Allah. pemerintah juga. Ya, Baik, Ustaz. Insya mudah-mudahan Allah. sama sesuai. Mudah-mudahan sama, insya Allah. Mudah-mudahan baik. Insya Allah nanti kita sama-sama apa namanya berkomitmen untuk puasa Arfah. Baik, selain itu juga eh, yang boleh bersumpah menyebut eh, nama selain nama Allah yaitu hanya Allah. Maka manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah dan juga tidak ada balasan untuk haji yang mabrur melainkan surga baginya. Ini merupakan salah satu tiket fast track untuk kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki niatan-niatan untuk haji besar,
Insya Allah niatkan dari sekarang dan juga diusahakan dari sekarang. Tayyib. Baik, Ustadz, ada pertanyaan ini di kolom chat dari Ukhti Wita Rizka Ramdini. Assalamualaikum, Ustadz. Saya bacakan izin Ustadz ya. Alhamdulillah, silakan. Baik. Mohon maaf izin bertanya Ustaz, terkait kurban nih ya. Apakah boleh kita meniatkan kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal, tetapi kita sendiri belum berkurban atau tidak berkurban pada saat itu? Lalu terkait puasa Tarwiyah dan Arafah yang biasa orang lakukan sebelum berkurban, nah ini nih. Apakah kita yang berniat berkurban untuk orang yang sudah meninggal juga wajib melakukan puasa tersebut dan diniatkan pahalanya untuk orang tua kita? Apakah bisa? Ustaz Afan. Ya, ya. Terima kasih yang udah bertanya ya. Tadi sebenarnya lupa saya sampaikan bahwasanya ketika kita berkurban, ya, kita bisa niatkan untuk diri kita dan keluarga, ya. Bisa niatkan untuk diri kita dan keluarga. Jadi bisa dikatakan satu keluarga cukup satu kurban, ya. Mau sapi, kambing dan sebagainya ya. Jadi pahalanya untuk semuanya, ya. Termasuk yang sudah meninggal juga ya, orang tua kita ataupun keluarga kita ya, keluarga inti ya. Jadi eh, nggak harus misalnya setiap anggota keluarga satu orang satu kambing misalnya, ya nggak harus. Tapi kalau misalnya ada rezeki lebih ya boleh-boleh aja gitu ya, boleh-boleh aja satu orang satu kambing misalnya ya boleh-boleh aja ya. Tapi ketika misalnya kesanggupan kita cuma satu nih, satu kambing, kita niatin buat satu keluarga itu udah cukup ya. Kemudian juga untuk puasa ya, puasa ini buat yang hidup aja ya. Kalau udah wafat ya nggak perlu kita gantikan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya. Ikhwan fillah, ahi ukhti yang ada bergabung di Zoom kali ini, boleh di raise hand atau boleh langsung dinyalakan mic-nya. Baik untuk ukhti Wita sudah terjawab ya pertanyaannya atau jika belum puas boleh dinyalakan mic-nya mungkin ukhti Wita masih bergabung bersama kita. Baik. Baik, oh ternyata sudah terjawab, Ustaz. Apa yang jadi pertanyaan ukti Wita kita ini. Mengucapkan jazakallah Alhamdulillah khairan, sama-sama. Ustaz. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan yang mau Kita bertanya ya. kita Di masih Indonesia tunggu udah ya. cukup malam ya. Di Malam saya Ustaz. masih sore ini. Iya, di Di sana Saudi masih sore. beda. Di sana umur Ustaz berarti lebih muda ya Ustaz ya? Gimana? Lebih muda 4 jam umurnya Ustaz ya? Iya benar. Umurnya lebih muda 4 jam. Muda 4 jam. Baik, Ustaz. Gimana keadaan di sana, Ustaz? Sambil menunggu pertanyaan mungkin masih awang-awang ini peserta Iya. kita. Kita mungkin tunggu sekian menit lagi kali ya Mas. Mm-mm. Ya, alhamdulillah di sini udah mulai masuk musim panas ya. Jadi kita di luar ruangan itu panas dan panasnya itu beda sama Indonesia. Di sini musim dingin dan musim panasnya itu bukan dari langit, bukan dari matahari ya. Mm-mm. Kalau di Indonesia nggak ada awan ya, panas terik ya panas. Ada awan, mendung, hujan, dingin gitu ya. Kalau di sini yang membuat panas dan dingin itu anginnya ya, angin ya. Musim dingin tuh anginnya dingin banget, musim panas juga anginnya panas banget ya. Kayak teman-teman berdiri di samping bis ya, yang AC-nya, blower AC-nya ngadep keluar, nah, kayak gitu rasanya, kena angin panas ya. Nah, puncaknya nanti pas musim haji ya. Jadi ya, teman-teman yang ada niat haji ya, disiapin juga fisiknya ya, karena memang benar-benar lelah, benar-benar panas dan panasnya beda dari di Indonesia. Seperti itu. Jadi kayaknya ada yang menanya lagi nih, Mas. Iya, Ustaz. Izin dibacakan lagi, Ustaz ya. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, apakah kedudukan atau kaitannya orang yang berpuasa Arafah dengan orang yang melakukan wukuf di Arafah? Baik, terima kasih. Ya, jadi eh, kaitan ya. Kaitannya adalah
hari Arafah, 9 Zulhijjah, ini semua orang dapat, ya, seluruh orang di muka bumi dapat, ya, melewati hari ini. Dan ini adalah salah satu waktu paling mustajab di antara semua waktu mustajab, ya. Jadi hari Arafah ini adalah puncaknya. Di antara semua waktu mustajab, hari Arafah ini adalah puncaknya. Nah, ini berdasarkan waktu. Kalau teman-teman yang melaksanakan haji, ya, jadi ada juga namanya tempat Arafah, ya. Arafah itu nama tempat juga, ya, nama waktu dan nama tempat. Itu lapangan dan ada bukitnya, ya. Kalau teman-teman sering lihat, biasanya setiap musim haji itu ada foto gitu, ya. Sekian juta umat manusia berkumpul di padang Arafah gitu, ya. Ada bukit, kemudian ada kayak kalau dari jauh, ya, manusianya kayak semut gitu, ya. Saking banyaknya. Nah, itu adalah padang Arafah. Jadi ketika seorang yang melaksanakan haji, dia mendapatkan hari Arafah, ya, ini waktu paling mustajab, dan mendapatkan wukuf di Arafah, di tempat padang Arafah. Jadi yang paling mustajab ini 2 kali lipat mustajabnya, ya. Waktu hari Arafah aja itu udah puncaknya mustajab, ya. Ketika dia wukuf di Arafah di hari Arafah, ini 2 kali lipat, ya. Mustajabnya 2 kali lipat. Jadi banyak sekali teman-teman. Kita dapat cerita dari jamaah haji yang berdoa di hari Arafah, di padang Arafah. Banyak banget keajaiban-keajaiban, ya. Banyak banget, ya. Ada masalah jodoh, masalah rezeki, masalah anak, macam-macam, ya. Banyak sekali keajaiban setelah dia melaksanakan haji dan setelah dia wukuf di Arafah, dia berdoa di sana, ya. Jadi teman-teman misalnya ada kesempatan haji nih, ya, berusaha berniatkan untuk haji, ya. Puncaknya tuh di sana, ya. Puncaknya di sana lebih lebih puncak lagi daripada tawaf, ya. Tawaf di Ka'bah, ya. Kalau untuk umroh puncaknya itu tawaf di Ka'bah. Tapi untuk haji puncaknya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tuh ngapain? Seharian tuh dari pagi sampai zuhur atau mungkin sampai sore, diem di tanah Arafah atau di bukit Arafah, doa sepuas-puasnya, ya. Dan sangat disayangkan banyak sekali orang atau jamaah yang tidak menyadari keutamaan Arafah ini. Banyak yang doa bentar main HP, banyak doa bentar foto-foto, ya. Sangat disayangkan, itu kesempatan dia seumur hidup, ya, mungkin sekali seumur hidup, puncak dari doanya, ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita bisa melaksanakan haji dan juga bisa mendapatkan doa mustajab di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Iya. Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Ada lagi Ya, Ustaz sama-sama. yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bisa mendengar kembali ceramah Ustaz Dimas. Oh, Masya Allah ini penggemar Ustaz ini fans. Mau bertanya Ustaz, apabila masih punya hutang puasa Ramadan di tahun ini, tapi belum lunas tapi belum lunas puasanya, kemudian puasa sunnah Syawal dan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, bagaimana Ustaz? Ya, banyak ya utangnya ini, ya. Ya, ini, oh ya, Masya Allah, ini dulu wali murid saya dulu, waktu saya ngajar di Jakarta. Insya Allah, semoga Allah jaga semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Amin. Jadi eh, pertanyaan adalah masih ada utang puasa Ramadan, kemudian belum lunas utang puasa, ya. Kemudian puasa sunnah Syawal dan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Syawal udah lewat, ya. Syawal udah angus, ya. Udah nggak bisa lagi. Karena sekarang udah Zulqa'dah, ya. Kalau puasa Ramadan masih bisa, ya. Maksudnya apa, setelah nanti ketika kita di bulan Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, belum selesai nih utang puasa Ramadannya, misalnya ada 10, ya, atau 7 biasanya kalau perempuan 7, ya. 7 hari utang, ya, baru bayarnya 5 misalnya, ya. Besok 9 Zulhijjah, besok puasa Arafah dulu nggak apa-apa, ya. Kenapa? Karena masih panjang, ya, masih panjang. Begitu juga sebenarnya untuk bulan Syawal, ya. Untuk bulan Syawal misalnya tinggal sepekan lagi bulan Syawalnya. Tinggal sepekan lagi bulan Syawal, kita belum puasa sunnah Syawal, maka kita puasa sunnah Syawal dulu, ya. Nanti setelah Syawal kita lanjut lagi puasa
kodok Ramadannya. Tapi Syawal udah lewat ya. Syawal udah lewat seperti itu. Baik, Ustaz. Semoga terjawab ya Ibu Haif Marwan. Masya Ya, Allah. ini Hafiz Baik. ini nama nama murid saya dulu. Oh, baik. Ibunya ini. Masya Allah. Baik, wali murid. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau mau di chat atau mau open mic juga boleh. Baik. Ada lagi. Ustaz, saya ingin bertanya Ya, jadi Ustaz. boleh boleh silakan Mas Adi. Kalau di Makkah itu kan apa namanya ketika orang-orang ketika jamaah haji itu di Arafah itu keluar tuh pemain-pemain intinya tuh ya, Yaumul Khalaif. Kalau di Madinah sendiri vibes-nya seperti apa Ustaz? Ya, kalau di Madinah ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk di Mekah semua orang selain jamaah haji sama petugas haji nggak boleh masuk ya. Yang boleh ada stay di Mekah cuma tiga golongan. Yang pertama penduduk Mekah asli, orang Saudi yang KTP-nya Mekah, jamaah haji yang resmi dari setiap negara, dan juga petugas haji resmi dari setiap negara. Selain itu dikeluarin ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ada polisi buka kasur ya, ada orang sembunyi di bawahnya. Nah, itu lagi patroli keliling buat orang-orang yang nggak punya izin haji resmi. Semuanya dikeluarin dari kota Mekah. Untuk Madinah ya, untuk Madinah ini nggak ada aturan khusus dalam artian seperti kota lainnya ya. Seperti kota lainnya bebas keluar masuk ya. Cuman biasanya jamaah haji mampir ke Madinah dulu sebelum ke Mekah. Jadi Masjid Nabawi ini lebih ramai dari biasanya. Ya, seperti Ramadan, rasanya seperti Ramadan ya. Ramai jamaah haji ya. Cuman kalau Ramadan kan umroh semua ya. Nah, ini ramai tapi jamaah haji semua, nggak ada jamaah umroh. Seperti itu, Sadi. Baik, baik Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Ustadz ini ada lagi nih. Wah ini dari Boleh, tim boleh. Binbas ini Oh, dari Masya Mas Allah. Rashid ini yang Rasid ya. bertanya, Ustadz bagaimana cara memaksimalkan 10 hari Zulhijjah bagi orang yang sibuk kerja atau memiliki aktivitas yang padat? Masya Allah ya. Barakallahu fiik ya. Jadi untuk memaksimalkan 10 hari Zulhijjah ya, ini harus kita usahakan lebih dari hari-hari biasanya teman-teman sekalian. Sebagaimana kita maksimalin 10 hari terakhir Ramadan ya. Mungkin sebagian kita 10 hari terakhir Ramadan ada yang libur ya, ataupun mungkin karena ibadahnya malam hari ya, malam udah di rumah gitu ya. Nah, gimana dengan kesibukan kita di 10 hari Zulhijjah ini? Yang pertama, ketika kita kerja mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah tersendiri ya. Jadi ketika kita kerja, niatin cari rezeki halal, niatin cari pahala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita usahakan lebih dari hari-hari biasa. Zikir kita, bacaan Quran kita, sholat-sholat sunnah kita, kalau bisa puasa sunnah ya. Kalau bisa di sela-sela waktu baca Quran, ataupun ya tadi, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid dan tahlil, ya, memperbanyak berbagi, ya, memperbanyak bersedekah, ada rezeki ya, ada receh, kasih orang gitu ya, ada receh beliin makanan kasih orang gitu ya. Perbanyak ya hal-hal ibadah yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin seperti itu. Ya, seperti itu barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Taib, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung bersama Ustadz Dimas ini masih bersama kita. Kita batasi satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Boleh, Izin. boleh. Baik. Sama-sama wa jazakumullah khairan. Masya Allah. Jika ada yang ingin bertanya, boleh satu penanya lagi. Baik. Jika tidak ada, kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Baik, Ustadz. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Maka kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas Ustadz dengan sebaik-baiknya balasan, memberkati ilmu Ustadz juga dan juga dakwah Ustadz.
di Hmm. Madinah. Semoga lulus secepatnya di waktu yang Amin, tepat. amin, ya Amin ya rabbal Allah ya alamin. rabbal alamin. Tayyib, eh, selanjutnya yaitu ada sedikit pengenalan dari Binbas Travel, itu pengenalan mengenai Binbas Tour and Travel. Boleh dilanjut? Baik. Izin Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, Silakan dilanjutkan Ikhwan Mas Adit. Fillah, Binbas Tour and Travel ini berkantor di Kota Bogor, ya. Head office-nya di Kota Bogor. Jadi ini merupakan salah satu travel umroh dan halal tour yang memiliki kebijakan mutu, yaitu yang pertama hotelnya strategis di area masjid. Jadi pemilihan hotel itu bagi Binbas Tour and Travel itu di ring 1 dan ring 2 Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Yang kedua yaitu rombongan kecil untuk pelayanan maksimal, ya, maksimal 25 jamaah, terkecuali ada satu paket yang memang dikhususkan untuk lebih dari 25 jamaah. Yaitu pendekatan juga sesuai sunnah, tim yang profesional dan amanah, ya, karena kami memiliki salah satu slogan yaitu umroh ramah anak dan lansia. Jadi ada pendampingan khusus yang lebih intensif dan juga ritme perjalanan yang nyaman. Juga komitmen pelayanan yang terstruktur, ya. Sebagai bentuk komitmen pelayanan sepenuh hati, kami juga akan memberikan kompensasi apabila terdapat layanan yang tidak sesuai dengan akad di awal. Baik. Baik, ini merupakan apa namanya daftar paket yang ada di Binbas, yaitu paket Nia, paket Kausar, paket Najma, paket Firdaus, dan juga Firdaus VIP. Ini juga ada daftar-daftar hotel yang kami gunakan, ya, untuk umroh di Mekah dan juga di Madinah. Baik, insya Allah komitmen hotelnya di ring 1 dan ring 2, jadi bisa diakses dengan berjalan kaki dan tidak menggunakan shuttle bus. Taib, kami lanjut. Binbas juga memiliki sistem tabungan yang dimana kami juga bekerja sama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, dan juga Bank Syariah Nasional. Ya, ini Binbas Tour bekerja sama dengan BSN dan juga BSI, jadi untuk menghadirkan sistem pembayaran umroh yang lebih mudah dan terarah. Baik. Jadi Ikhwan Fillah bisa menabung dengan kesepakatan diambil paket apa yang akan diambil di awal, ya, maka kita tentukan tenggat waktunya. Baik, selain umroh juga Binbas menghadirkan halal tour ke berbagai negara, salah satunya adalah Kazakhstan. Ya, ini apa namanya flyer untuk Kazakhstan di 7 hari 5 malam dengan land tour package, ya, 9.990.000 begitu, sudah termasuk akomodasi selama di Kazakhstan terlepas dari tiket pesawat dan juga ada itinerary. Jadi selain umroh ada juga halal tour, salah satunya Kazakhstan. Selanjutnya ada juga halal tour ke 3 negara Asia. Baik, ada juga paket 6 hari 5 malam. Ini 6 jutaan sudah termasuk dengan tiket pesawat dan juga akomodasi selama di sana. 3 negara itu yaitu Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Tapi silakan dilanjut. Selain Kazakhstan, kita juga menghadirkan hal tour di Sentral Asia, yaitu menghadirkan 4 negara stan. Satu Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan juga Kazakhstan. Dengan 34 jutaan, Bapak Ibu Ikhwan Fillah bisa berkunjung menikmati indahnya 4 negara stan. Baik. Ada juga Jepang Halal Tour, ya. Jadi kami mengedepankan Halal Tour friendly.
ya. Jadi akomodasi, makanan dan lain sebagainya kita sesuaikan dengan syariat insya Allah. Start from 21 jutaan ya. Insya Allah berangkat di bulan Oktober eh, atau musim gugur di sana ya. Kita menikmati Japan bersama-sama insya Allah. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait paket-paket Bin Bastur, boleh dicatat nomornya, Ikhwan Fillah 0812 104033 untuk admin satu dan juga admin 2-nya 0812 204069. Lokasi turnya di mana Kak? Lokasi turnya untuk lokasi travelnya mungkin maksudnya ya. Baik, lokasi travel kami berada di Kota Bogor, tepatnya di Jalan Dr. Semeru, Cilendek Barat. Ya, Cilendek Barat jadi masuknya di Bogor Barat, Kota Bogor. Ya, kurang lebih dari stasiun Bogor itu 5 menit, insya Allah kurang lebih 5 menit dari stasiun Bogor. Jadi Bapak Ibu yang ingin eh, silaturahmi atau kunjungan ke kantor kami boleh silakan, kami terbuka setiap hari kecuali hari libur. Jika hari libur Bapak Ibu jika ingin membuat janji boleh silakan konsultasi ke admin, membuat janji ke admin, kami akan terbuka untuk itu. Baik, jangan lupa juga di follow sosial Instagram apa media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di binbastour.id dan juga subscribe YouTube kami di Binbas Travel. Insya Allah rekaman-rekaman kajian ini akan kami sampaikan, akan kami share juga di YouTube dan juga media sosial kami. Begitu. Ikhwan fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Taib, jika ada yang bertanya seputar halal tour dan juga umroh, boleh silakan sampaikan juga pertanyaan di kolom chat atau boleh di open mic.